Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi sistem perkembangbiakan pada hewan, ataupun kalau di buku itu kurang lebih halaman 90 sampai halaman 84 kurang lebih ya. Nanti bisa dilihat aja di buku. Untuk sistem perkembangbiakan pada hewan itu ada dua cara. Ya, ataupun cara yang pertama yaitu secara aseksual. Maksud daripada aseksual itu artinya kalau dalam bahasa kitanya tak kawin. Sehingga karena di sini tak kawin, karena di sini tidak kawin, sehingga tidak membutuhkan dua jenis kelamin. Nanti untuk secara seksual ini dibagi-bagi lagi. Dan untuk cara yang kedua yaitu secara seksual. Nah, kalau secara seksual itu artinya secara kawin, sehingga nanti akan membutuhkan dua jenis kelamin, ada jantan, ada juga betina. Dan untuk secara aseksual itu nanti dia dibagi tiga, ada vivipar ataupun secara melahirkan, ada ovipar secara bertelur, dan juga ada opovivipar ataupun bertelur dan melahirkan. Dan sekarang saya bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perkembangbiakan aseksual ataupun secara tak kawin. Nah, untuk perkembangbiakan aseksual itu nanti ada tiga cara. Yang pertama yaitu dengan cara bertunas. Bertunas nanti bisa dilihat aja, ya bertunas seperti halayak, seperti tanaman gitu. Nanti dia akan memisahkan diri ketika tunasnya, ya bisa menjadikan individu baru. Contohnya itu tanaman hidra. Nanti bisa lebih jelasnya lihat aja di buku, kurang lebih contohnya. Untuk sekedar pemberitahuan juga, hidra itu dia adanya di tanaman air. Maksud saya hewan air. Dia hidupnya menetap seperti tumbuh-tumbuhan, tapi dia termasuk ke dalam hewan. Contohnya adalah hidra tadi. Pokoknya dia lebih ke hewan yang hidup di air, tapi dia menetap, tidak berpindah-pindah tempat. Dan yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Maksud daripada fragmentasi itu adalah memisahkan bagian tubuh untuk menjadi individu baru. Contohnya adalah cacing planaria. Nanti kalau misalnya saya gambarkan untuk cacing planaria itu kurang lebih seperti ini. Misal ini cacing, ini bagian kepala dan bagian ekor. Kemudian cacing ini akan memisahkan diri sehingga nanti akan membentuk dua. Ini yang bagian kepala, ini yang bagian ekor. Bisa dilihat dari pemisahan tadi tubuh yang awal. Untuk yang bagian atas ini kan cuma kepala, tidak ada ekor, sehingga nanti akan membentuk dengan sendirinya bagian ekor, sehingga nanti dia lengkap akan menjadi individu baru. Begitupun dengan bagian bawah yang awal mulanya hanya ekor, nanti dia akan membentuk kepala sendiri sehingga akan membentuk individu baru yang sempurna. Nah, itu dengan cara fragmentasi ataupun memisahkan tubuh untuk menjadi individu baru. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga yaitu partenogenesis. Nah, partenogenesis ini dapat diartikan sebagai perkembangbiakan pada hewan yang sudah terspesialisasi kegunaan maupun fungsinya masing-masing. Itu maksud daripada partenogenesis. Jadi, Pak, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ini saya hapus ya, nanti dicatat aja, silahkan disalin. Maksudnya seperti ini. Saya ulangi lagi, untuk pengertiannya partenogenesis adalah perkembangbiakan pada hewan yang sudah terspesialisasi fungsi ataupun kegunaannya masing-masing. Biasanya untuk partenogenesis ini adalah untuk hewan yang sifatnya berkelompok. Contohnya nanti saya ambil contoh misalnya lebah. Lebah itu kan dia hewan berkelompok. Nah, dalam kelompok lebah ternyata sudah ada bagiannya masing-masing. Contohnya ada lebah ratu. Yang kemudian ada lebah jantan. Dan yang ketiga ada lebah pekerja. Nah, dari jenis tiga lebah ini ternyata dia sudah terspesialisasi kegunaan ataupun fungsi-fungsinya masing-masing. Yang mana lebah ratu ini fungsinya adalah menghasilkan sel telur. Yang menghasilkan sel telur. Sementara lebah jantan itu sendiri untuk membuahi sel telur. Sehingga nanti ketika sel telur dibuahi oleh lebah jantan maka menghasilkan lebah yang baru. Sementara untuk lebah pekerjanya dia nggak ada hubungannya dengan untuk menghasilkan ataupun menghasilkan anak, tidak. Lebah pekerja ini identik sama mencari makan misalnya, ataupun membuat sarang.
membuat sarang. Jadi dia udah ada udah ada kerjanya masing-masing, sudah ada fungsinya masing-masing deh. Makanya ini partenogenesis itu untuk hewan yang hidupnya berkelompok. Sehingga nanti lebah pekerja ya tidak menghasilkan anak, enggak. Kerja dia hanya mencari makan untuk siapa? Ya untuk lebah ratu dan jantan. Karena lebah ratu dan jantan itu biasanya dia adanya menetap. Dia adanya di sarang terus. Karena apa? Hanya untuk menghasilkan anakan. Sebaliknya kalau lebah pekerja dia biasanya keluar untuk mencari makan untuk siapa ya, salah satunya untuk lebah ratu dan lebah jantan. Itu maksud daripada partenogenesis. Dan selain lebah banyak lagi contoh yang lain, misalnya semut dan sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk perkembangbiakan aseksual ataupun tak kawin. Nah, sementara untuk perkembangbiakan seksualnya ini bagian daripada tugas. Jadi silahkan aja kalian rangkum untuk perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Nanti saya perjelas lagi di grup melalui tulisan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk memaparkan materi tentang sistem perkembangbiakan pada hewan, terutama untuk secara aseksual. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.